Halo semuanya, PTT Harana Kaiser episode 622 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan selesai menjalani pertemuan di alam dewa kekacauan dan kembali ke dunia nyata. Ia menerima resep serta bahan pil transformasi segala sesuatu, tetapi memilih beristirahat bersama keluarga, khususnya Sun Er dan King Mu'er. Beberapa bulan kemudian, dia bersama Sun Er menuju wilayah klan Dewa Api Kuno, tempat putra mereka. Xiaolin sudah tumbuh menjadi seorang alkemis kuat. Pertemuan penuh haru antara ayah, ibu, dan anak pun terjadi. Namun, kehadiran Xiaoyan juga memicu perhatian ketua Kingxi. Dengan kecerdikannya, Xiaoyan menenangkan Kingxi dengan hadiah berupa lautan api dan kelahiran api surgawi baru, menunjukkan bahwa meski dirinya sudah menjadi sosok terhormat, dia tetap harus menjaga hubungan dengan para tetua yang pernah berjasa dalam perjalanan panjangnya. Xiaoyan mendekati Kingxi dengan penuh hormat, membungkuk sambil tersenyum ramah, berusaha meredakan suasana yang sempat tegang. Melihat sikap Xiaoyan yang begitu rendah hati, amarah di wajah Kingxi perlahan mereda. Hanya tersisa dengusan dingin. Baiklah, tidak perlu banyak alasan. Kita langsung saja minum arak. Namun ingat, tidak boleh ada tipu daya, ucap Kingxi sambil mengangkat jari dan menegaskan larangannya. Yang dimaksud Kingxi adalah larangan menggunakan kekuatan untuk mengusir pengaruh mabuk. Baginya, minuman arak seharusnya dinikmati dalam keadaan setengah sadar, setengah mabuk, agar benar-benar merasakan nikmatnya. Melihat itu, Sun Er menutup bibirnya dengan senyum tipis. Sementara Xiaolin juga memperlihatkan raut gembira. Biarkan mereka bersenang-senang. Mari kita pergi mencari Xiao Xiao, kata Sun Er sambil tersenyum. Xiaoyan hanya tersenyum, melambaikan tangan kepada mereka, lalu menepuk pundak Kingxi dengan santai. Jangan bertingkah tidak sopan, gerutu Kingxi sambil berusaha menyingkirkan tangan Xiaoyan. Namun ia segera menyadari bahwa tubuhnya justru telah digenggam erat, seakan dirinya seorang istri kecil yang tak berdaya. Suara tawa Xiaoyan yang riang menggema, sementara Kingxi terus menggerutu. Tak lama kemudian, keduanya menghilang dari pandangan, menuju pavilion di puncak tertinggi klan Dewa Api Kuno, tempat di mana tidak ada api yang berkobar. Di sana, Xiaoyan mengeluarkan kendi arak terbaik dan menuangkannya ke dalam cawan Kingxi. Klan Dewa Api Kuno tampaknya berkembang cukup baik belakangan ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kingxi mengangguk pelan. Aura yang dipancarkannya memang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Seiring Xiaoyan melangkah maju, orang-orang di sekelilingnya pun terus tumbuh lebih kuat. Dengan sumber daya melimpah yang kini dimiliki oleh Sensi, bermunculanlah banyak ahli baru. Namun kecepatan pertumbuhan ini membawa keuntungan sekaligus kelemahan. Sensi memang membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk bertahan. Meski itu berarti harus mengorbankan banyak hal. Dunia sedang berada dalam arus perubahan besar, Kingxi berkata. Di masa penuh gejolak ini, jika klan Dewa Api Kuno dapat melahirkan seorang ahli baru, maka itu berarti ada satu peluang lagi untuk membunuh hama-hama dari luar dunia. Sambil berbicara, tatapannya menoleh ke arah langit jauh, sementara wajahnya memperlihatkan tekad yang kuat. Perlu diketahui, klan Dewa Api Kuno kini berada di dalam wilayah Sensi, sama seperti benua Dodi sebelumnya. Setelah invasi Taisu, mereka dipaksa melakukan migrasi besar-besaran di bawah perintah sang ratu, hingga akhirnya berpindah ke wilayah laut kehampaan utara. Xiaoyan mengangkat cawan araknya sambil berbicara. Keberanianmu patut dipuji. Ketua Kingxi, andai Sensi memiliki lebih banyak pemimpin sepertimu, tentu tidak akan takut menghadapi segala invasi. Keduanya pun saling bersulang, lalu meneguk habis arak yang membara di tenggorokan. Kingxi kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Musuh yang disebut Taisu itu, apakah mereka akan datang menyerang lagi? Dan jika iya, kapan waktunya? Xiaoyan menatap lurus ke arah cawan kosong di tangannya. Aku tidak memiliki kepastian mengenai waktu, namun mereka pasti akan datang kembali. Waktu yang tersisa bagi Sensi tidaklah banyak. Pertempuran besar bisa pecah kapan saja, jawabnya dengan serius. Kingxi terdiam sejenak. Dia telah menyaksikan secara langsung kedahsyatan Taisu di wilayah Laut Barat, dan dia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan mereka. Kalau begitu, menurut pengetahuanmu sekarang, seberapa besar peluang Sensi untuk menang? Tanya Kingxi kembali
kali ini dengan wajah muram. Xiaoyan menghela nafas panjang sebelum menjawab. Perang antar dunia tidak memiliki kepastian. Semuanya bergantung pada perubahan. Namun jangan meremehkan Sensi. Jika perang benar-benar pecah, Sensi tidak akan menyerah begitu saja. Mengenai peluang kemenangan, itu sulit untuk dikatakan. Dalam hati Xiaoyan, dia tahu betapa tipisnya harapan tersebut. Apalagi mengandalkan bantuan dari dunia lain adalah sesuatu yang mustahil. Perang melawan Taizu hanya dapat dimenangkan jika Sensi mampu memperkuat dirinya sendiri, bukan dengan berharap pada pihak luar. Xiaoyan sendiri kini menghadapi jalan buntu. Setelah menembus keabadian dewa tahap ketiga alam 9 sumber, dia tidak lagi menemukan tanda-tanda peningkatan. Namun saat memurnikan pil kembar Yin Yang, dia sempat merasakan sedikit rahasia tentang jalan menuju transendensi. Aturan dunia tidaklah mutlak. Untuk melampauinya, seseorang harus berani mencari perubahan. Dan semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk menembus batas itu. Karena itulah Xiaoyan merasa dirinya harus pergi ke dunia gunung dan laut, mencari kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh. Kingxi yang mendengar itu hanya terdiam, lalu mengalihkan topik. Tadi aku merasakan kekuatan api di tubuhmu. Sepertinya itu adalah kekuatan inti api. Benarkah? Tanyanya. Xiaoyan membuka telapak tangannya. 3 jenis api segera menyala dan menari di atasnya. Mereka adalah api abadi, api bayan, dan api iblis mutlak. Kingxi terperangah. Matanya menatap lekat pada nyala api tersebut sebelum akhirnya bergumam. Api-api ini, benar, aku mengenalinya. Tapi, dia segera menatap Xiaoyan dengan kaget. Engkau memiliki 3 jantung api sekaligus. Sekalipun semuanya beratribut api, namun keberadaan mereka yang berbeda bisa saling bertentangan. Bagaimana mungkin tubuhmu sanggup menampungnya tanpa meledak? Kingxi tidak bisa untuk tidak heran. Sebelum Xiaoyan sempat menjawab, Kingxi menepuk pahanya sambil tertawa getir. Ah, benar, aku hampir lupa. Kau adalah reinkarnasi makhluk tertinggi. Semua jantung api berada padamu. Itu tidak aneh lagi. Xiaoyan hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan lebih jauh. Dia menutup telapak tangannya, lalu membukanya kembali. Kali ini muncul seberkas api berwarna hitam dengan tepi merah. Lembut namun menyimpan kekuatan yang tegas. Api itu tampak seperti gagang laut yang melambai-lambai, memancarkan aura yang tidak biasa. Kingxi terbelalak, tubuhnya sedikit bergetar. Api ini hitam di tengah, merah di tepi, lembut namun mengandung keteguhan. Mungkinkah ini juga jantung api? Tanyanya dengan suara tercekat. Xiaoyan menjawab, benar, dia dikenal sebagai api nirwana pemusnah. Dalam legenda, ini adalah jantung api peringkat pertama di Sensi. Bahkan engkau, Kingxi, belum pernah mengenalnya. Mendengar itu, Kingxi seakan tersambar petir. Wajahnya memerah, tubuhnya mendadak berdiri, lalu dia mendekat dengan mata nyaris menempel pada api yang melayang di telapak tangan Xiaoyan. Engkau bilang, ini api nirwana pemusnah, seru Kingxi dengan suara bergetar. Sebagai pemimpin klan Dewa Api kuno, dia dikenal memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Namun kali ini, ketenangannya runtuh sepenuhnya. Api yang berkobar itu terpantul di matanya, membuat wajahnya diliputi gairah dan keterkejutan. Konon, api ini memiliki kekuatan penghancuran paling mutlak di dunia. Biarkan aku melihatnya lebih dekat. Sungguh, andai aku mati setelah menyaksikan api ini, aku pun tidak menyesal. Kingxi menengadah dan tertawa panjang. Tawa itu begitu kuat hingga mengguncang seluruh wilayah klan Dewa Api kuno. Banyak orang segera berlarian, mengira terjadi sesuatu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Terus terang saja, meskipun aku memilikinya, aku masih belum memahami cara mengendalikannya. Mendengar itu, Kingxi terdiam dengan tatapan penuh kebingungan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.